Salam. Salam hormat buat Budiari. Wah, ternyata cita-cita dari seorang Budari tersampai juga hari ini. Hari ini dia dilantik menjadi menteri. Aplaus. Selamat. 2029-2034 itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Tapi sebelumnya Presiden Jokowi tahu kapasitas seorang Budiari. Kalau memang Jokowi inginkan dia jadi menteri, kenapa tidak dari sebelumnya? Kenapa baru sekarang? Dan hanya 1 tahun saja. Dan itu di mana? Di Menkominfo. Wah. Menurut Ketua Projo, Budiari, pertemuan ini tidak langsung berujung pada dukungan Projo ke Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, Projo masih dalam tahap menunggu arahan Presiden Joko Widodo soal sosok yang hendak didukung pada 2024. Namun, Ari tak menampik ada kesamaan visi dengan para relawan Prabowo soal membangun Indonesia. Ia pun menyebut Prabowo Subianto sebagai sosok patriot yang mementingkan persatuan Indonesia. Budiari itu saya katakan ibarat anak kecil yang suka merengek-rengek supaya diperhatikan oleh orang tuanya. Ya katanya kan Pak Jokowi akan memberikan bisikan-bisikan gitu ya. Nah bisikannya itu jelas mengarah kepada Pak Ganjar gitu. Nggak ada sama sekali kepada Prabowo Subianto. Jadi ketika Budiari malah belok mendukung Prabowo, ini sama sekali nggak sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan sama Pak Jokowi. Makanya saya serang, saya bilang. Kalau kita lihat elektabilitas Prabowo dan Pak Ganjar, memang sekarang elektabilitasnya Pak Prabowo di atasnya Pak Ganjar. Itu mungkin kami sebagian masyarakat mungkin masih belum menemukan atau masih bimbang sebenarnya Pak Jokowi ini berada pada pihak yang mana. Itu kalau secara gamblang. Tapi kalau misalnya saya sebagai masyarakat lalu melihat posisi Jokowi itu sebagai apa sekarang? Dia adalah seorang presiden. Jadi kalau kedekatannya terhadap Pak Prabowo, itu jelas saja iya. Karena apa? Karena Pak Prabowo adalah bawahannya. Pak Prabowo adalah menterinya, anak buahnya. Jadi wajar sebagai presiden dia selalu melakukan komunikasi, melakukan evaluasi sesuai dengan kinerjanya Pak Prabowo sebagai menteri. Ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Ternyata Pak Presiden sekarang kita lihat dekat sama Pak Prabowo ternyata karena Pak Prabowo adalah menterinya, anak buahnya ini. Jadi wajar itu dia lakukan. Lalu kemudian lagi kalau misalnya hari ini kita lihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, lalu besoknya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar ini apa? Dia bukan menterinya. Dia itu adalah seorang gubernur yang masih menjabat ya, Gubernur Jawa Tengah. Kedekatannya dengan Pak Ganjar ya karena mereka satu partai. Lalu kedekatannya lagi bahwa memang
Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa sosok yang dia pilih untuk melanjutkan semua progresnya adalah Pak Ganjar. Bukan hanya karena Pak Ganjar adalah satu partai dengan Pak Jokowi, orang PDIP, tetapi kalau saya melihat bahwa karena memang Pak Ganjar memiliki karakter ciri khas yang sama dengan Pak Jokowi. Ya, dia bukan menganut paham yang sangat radikal. Dia juga tidak seperti Pak Prabowo yang intoleran. Itu Pak Ganjar. Kita tahu di media sosialnya setiap pagi dia melakukan lari pagi, lalu melakukan belusukan, menemui masyarakat, mendengarkan mereka, lalu mengambil sebuah keputusan, memberikan solusi dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Karakter ini benar-benar sama dengan karakter seorang Joko Widodo. Ya, kalau Prabowo ini bertolak belakang dari karakternya seorang Joko Widodo. Dia seorang yang sangat radikal dan intoleran. Kita tahu sama-sama di tahun 2014 dan tahun 2019 dia bersama kubu yang sangat intoleran dan radikal. Ya, Fadlizon masih dekat bersama Pak Prabowo. Walaupun kita sempat melihat di media sosial bagaimana Pak Prabowo memasang badan untuk membela Jokowi, untuk berhadapan dengan Amin Rais dan kaum-kaum radikal yang ingin melengsarkan Pak Jokowi. Ya, dia sebagai seorang menteri wajar dong untuk melakukan tugasnya. Ya, tugas sebagai menteri. Dia menteri apa? Nah, kalian tahu itu kan. Jadi wajar. Jadi dia bukan pasang badan, tetapi memang disitulah tugasnya seorang Pak Prabowo. Selamat ya. By the way, ada pertanyaan nih. Kenapa kalau untuk menjadi seorang menteri, kenapa harus sekarang ente dipilih menjadi seorang menteri? Kenapa bukan kemarin ketika Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan, atau ketika Johnny G. Plate diangkat menjadi Menteri Kominfo? Kenapa bukan ente saja yang dipilih oleh Pak Jokowi? Karena apa? Karena Pak Jokowi tahu kapasitas ente, sejauh mana ente untuk kalau menjadi seorang menteri, apakah kapasitas Anda mampu sampai ke situ? Ente hanya dijadikan wakil menteri waktu itu. Tapi sebenarnya juga mungkin ente bukan juga jadi wakil menteri. Hanya karena ente ngancam-ngancam, menangis-nangis, merengek-rengek. Bilang, Projo akan dibubarkan, Projo akan bubar. Terkait Prabowo menjadi menteri. Nah, tapi apa? Ketika ente dipanggil menjadi wakil menteri, Projo akan selalu ada. Selagi Jokowi ada, maka Projo akan ada. Aduh, Budi Ari. Ini sangat ngeri nih. Kemarin ente mulai merengek-rengek lagi tuh. Iya, kelihatan bagaimana ente berdekatan dengan Prabowo. Itu jurus ampuh ente tuh. Jurus ampuh ente. Jadi sebenarnya sebaiknya ente tuh keluar aja deh dari Projo, lalu buat organisasi sendiri, mengatasnamai Pro Diri, ya, Pro Budi Ari. Jangan pakai Projo lagi, karena apa yang ente lakukan tuh sebenarnya ada harapan dan tujuan besar untuk kepentingan perut ente sendiri. Nah, dan Jokowi bukan orang yang seperti ente bayangin tadi itu, ya. Dia tidak segampang itu ketika ente merengek-rengek lalu dikasih segampang itu. Jokowi adalah orang yang cerdas. Hari ini ente dikabulkan cita-citanya menjadi seorang menteri. Tapi menteri apa? Menteri Kominfo. Kapasitas ente akan diukur nih mulai hari ini. Apakah ente mampu? Atau jangan-jangan ente akan ikut nih
belakangnya Johnny G Plate. Aduh, jangan-jangan nih, Budi Ari udah jadi wamen, udah bersyukur, wah ngotot masih ngotot ya, pengen jadi menteri, dan itu cuma 1 tahun. Aduh, kenapa? Kita lihat nih, kalau misalnya Prabowo kalah, wow, selamat tinggal tuh masa depan. Budi Ari. Oke, Budi Ari ya. Saya berharap nih, ente tidak seperti Prabowo ya. Ketika sebelum menjadi menteri, wah itu Prabowo tuh seru-serunya tuh mengkritik pemerintahan Jokowi. Ketika Jokowi bilang, nih, sini nih, gabung sama aku nih, gabung. Ketika gabung, apa tuh? Diem. Wah, tenang. Ikut satu komando bersama Jokowi, gitu kan? Sama presiden kan? Jadi diam, tenang. Nah, ini kemarin ente sedang menangis, merengek. Makanya Jokowi bilang, wah, berisik bener nih si Budi Ari nih, ribut nih. Ya udah, saya kasih permen nih, jadi menteri. Lihat nih, apakah dia makan permen ini sampai nanti kesakitan atau bagaimana? Jadi berhati-hatilah ente ya Budi Ari, kerja dengan baik, jangan sampai ente ikutin Johnny G Plate. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun, atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun US dollar. Dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Kalau kami masyarakat yang pro Jokowi tetap pada satu komando Jokowi. Apa yang dikatakan Jokowi itu yang kita pegang, satu komando, harga mati, ya seperti itu. Lah ente mengaku bahwa ente adalah pro Jokowi, ente adalah suaranya yang mewakili Jokowi, dan ente juga mungkin lupa daratan sampai mengatakan bahwa Budi Ari adalah Jokowi. Aduh, segeralah bertobat Budi Ari. Jadi kembalilah pada konsep awal, jangan menggunakan konsep kepentingan diri ente sendiri lalu membawa sebuah organisasi yang mewakili kami seluruh masyarakat yang pro Jokowi. Lalu ente mau menggiring kami kepada Prabowo. Oke deh, dan saya berharap tadi itu ya, saya ingin lihat nih setelah ente menjadi menteri, apakah ente masih cengeng, masih suka merengek-rengek kepada bapak ya, kepada Jokowi. Apakah itu masih? Artinya ente masih berjalan di Prabowo, ente masih berjalan ke Ganjar gitu ya? Ataukah setelah dapat permen, ente akan terus bersama dengan Ganjar? Jadi begitu teman-teman. Mari kita tetap satu komando pada Jokowi. Jadi apa yang dibisik-bisikan oleh Jokowi sudah jelas bahwa tongkat estafetnya akan diserahkan kepada Pak Ganjar. Dan mari kita semua harus sadar bahwa karakter yang lebih mirip dan berharap pemimpin kita seperti Jokowi adalah Pak Ganjar. Karena Pak Prabowo adalah orang yang sangat radikal dan intoleran. Kita NKRI harga mati. Itu kita Indonesia, NKRI harga mati. Kalau misalnya NKRI ini dibawa oleh seorang kapten kapal nakoda yang bernama Pak Prabowo, kemanakah NKRI ini akan dibawa? Mari kita sama-sama merenung, mari sama-sama kita genjot agar elektabilitas Pak Ganjar benar-benar
di atas melebihi Pak Prabowo. Peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Budi Ari, sekali lagi, Profisiat, selamat berbahagia. Walaupun itu cuman 1 tahun. Dan semuanya di Kominfo sudah diembat habis tuh sama Johnny G. Plate. Ente dapat apa lagi nanti nih? Ya udah. Penting permennya ente sudah dapat. Sekali lagi, selamat ya, Profisiat ya buat Budi Ari. Semangat.